Ngapain mau ke sana, mau ngapain kamu? Nyelamatin anak saya, Mbah. Ya tapi kalau kamunya kenapa-napa gimana? Gak apa-apa. Yang penting aku bisa nyelamatin anak saya lah. Udah pulang-pulang yuk. Enggak mau, Mbah. Lah. Iyalah. Dan sekali lagi, yang sekiranya ingin merasakan air rebusan ginseng tersebut untuk membantu melunasi ke agensinya, monggo silahkan bisa hubungi nomor di sepanjang video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Mbah Broto. Ini urusan belum selesai, malah nambah satu urusan lagi teman-teman. Yang semalam saya sudah bertemu dengan Pak Tursino. Alhamdulillah Pak Tursino sudah kembali sehat, bersama Pak Kartaji juga. Kita sedang membahas kekurangan untuk visa umrohnya. Jadi masih kurang sekitar 40 jutaan lah itu. Dan kita sudah woro-woro lagi dengan mengatakan bahwasanya siapapun yang ingin membantu, kita akan berikan air rebusan ginseng tersebut teman-teman. Air rebusan ginseng itu isinya 500 ml ya. Buat kalian ada yang membutuhkan bisa hubungi nomor di sepanjang video ini. Semalam itu saya ke tempatnya Mbak Kartaji, karena di rumah Mas Chandra itu sudah berangkat duluan. Ternyata sampai sana Mas Chandranya nggak ada. Itu yang pertama. Nah, sehabis dari sana saya pulang sekitar jam setengah 1, setengah 2 lah. Itu saya pulang ke rumah, Mas Chandranya nggak ada. Katanya pergi dari sore belum balik. Ini malah saya nunggu dari pagi, udah tak biarin saya nunggu pagi sampai sore, ternyata Mas Chandra belum juga kembali. Saya itu feeling ya teman-teman, feeling saya Mas Chandra itu akan pergi ke hutan Janggawana sendirian. Karena kalau kalian nyimak dari awal, Lendra itu kan sedang mengambil akar supaya dijadikan aksesoris lah, entah itu gelang atau kalung, itu supaya kita itu sama dengan penduduk yang ada di sana. Karena konon katanya ketika manusia masuk ke dalam sana itu tidak akan dapat kembali lagi, bahkan bisa jadi makanan mereka itu. Maka dari itu ada salah satu sohibul wilayah mengatakan bahwasanya kalian harus mengenakan tanda yang sama seperti penduduk di sana, supaya mereka itu mengira kita juga penduduk dari sana. Maka dari itu kita tidak diapa-apakan dan kita bisa menyelamatkan anaknya Mas Chandra, yaitu si Embun. Tapi untuk mengambil akar tersebut yang mungkin kekuatannya sama atau mungkin dapat mengalihkan penglihatan mereka, itu dibutuhkan waktu yang lama. Karena mengambil akar itu hanya bisa diambil 1 tahun sekali, yaitu tepat malam 1 suro besok teman-teman. Ini berarti kurang berapa hari lah, sekitar kurang 4 atau 5 harian. Itu malam 1 suro, itu puncak pengambilan atau puncak pengambilan akar tersebut. Dan Lendra itu disuruh meditasi. Ini sudah hampir 3 minggu teman-teman. Lendra sudah hampir 3 minggu belum pulang ke rumah karena sedang melakukan meditasi di sana, sekalian ritual untuk pengambilan akar tersebut. Ya mudah-mudahan Lendra pulang dengan membawa akar tersebut, kita dapat masuk dan dapat menyelamatkan Embun. Tapi masalahnya kalau memang ini Mas Chandra berangkat ke sana sendirian, ini akan menjadi suatu masalah yang menumpuk ya teman-teman. Saya jujur, masalah di tempatnya Mbak Kartaji itu belum selesai, ditambah masalah ini. Pokoknya malam ini saya akan telusuri jalan menuju ke hutan Janggawana. Saya tidak berani masuk teman-teman, saya hanya menelusuri jalan yang kemarin kita lalui yang akan menuju ke hutan Janggawana. Barangkali kita di jalan ketemu dengan Mas Chandra, nanti kita kasih tahu lah
seenggaknya tidak egois dan tidak mengorbankan diri sendiri. Ini jalannya ada di sebelah sana sebenarnya teman-teman. Tadi saya nyari tempat yang agak longgaran di sini. Nanti kita akan ke sana, kita akan berjalan, mudah-mudahan kita bertemu dengan Mas Chandra. Mudah-mudahan ya, saya harapkan. Tapi kalau tidak ketemu ya kita pulang. Saya akan beritahu Bang Artaji bahwa saya Chandra hilang. Oke. Ini saya masih di pinggir jalan teman-teman. Nah, itu ada di sebelah sana. Nanti kita akan masuk ke sebelah sana itu. Teman-teman, saya nyalain kamera. Ada putih-putih. Itu manusia apa bukan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Tapi energinya dingin teman-teman. Mungkin sohibul wilayah. Ya, saya pastikan ini sohibul wilayah teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba akan mendekat. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Saya Broto ya. Benar sekali. Saya sedang mencari teman saya. Mungkin panjenengan melihatnya. Benarkah yang melihat ada salah satu manusia melewati tempat ini? Iya ya. Bolehkah saya berbicara agar teman-teman saya juga dapat mendengarkannya ya? Baik ya. Saya melihat ada manusia seumuran denganmu melewati tempat ini. Benar sekali, mungkin itu teman saya yang sebenarnya apa yang kalian cari di tempat ini? Seperti ini yang saya sedang mencari teman saya karena sudah dari semalam itu teman saya tidak pulang. Saya melihat manusia itu penuh dengan amarah. Memangnya apa yang sedang kalian sembunyikan? Sebentar yang amarah. Saya tidak menyembunyikan apa-apa yang. Ceritakanlah. Siapa tahu saya dapat membantu kalian. Baik Eyang. Mohon maaf jika saya lancang. Sebenarnya kami ini sedang menjalankan tugas atau sedang menjalankan amanah untuk mencari anak dari manusia yang panjenengan lihat. Memangnya anaknya kenapa? Apakah anak itu hilang di hutan? Ceritanya agak panjang ya. Tapi anak itu sekarang berada di hutan Janggawana. Apa kau bilang
Janggawana. Benar sekali Eyang. Apakah Eyang mengetahui tentang hutan Janggawana? Lebih baik kalian urungkan niat kalian. Loh, kenapa Eyang? Eyang bisa memberitahu saya apa yang terjadi di dalam hutan tersebut? Apakah begitu bahayanya Eyang? Bahaya mungkin dapat diatasi, tetapi jika suatu adat kau langgar, maka akan terjadi bencana. Maksudnya yang saya tidak mengerti tentang bahaya dan adat. Apa yang sebenarnya terjadi Eyang? Di dalam hutan Janggawana memiliki adat yang sangat kental. Bahkan seluruh penghuni hutan Janggawana, mereka adalah makhluk tak kasat mata seperti halnya diriku. Iya, Eyang, saya sudah sedikit mengerti tentang hal itu. Lantas apa kau sudah mengetahui bahwasanya makhluk di dalam hutan tersebut itu seringkali memakan manusia? Aduh, kalau itu saya belum tahu Eyang. Maka dari itu saya mengatakan mustahil jika ada anak manusia memasuki hutan tersebut, maka mustahil dia akan kembali dengan selamat, karena sudah pasti anak itu menjadi santapan mereka. Astagfirullahaladzim. Lebih baik kau cari temanmu supaya tidak masuk ke dalam hutan tersebut. Tetapi bagaimana dengan anaknya? Ikhlaskan saja. Nah, tidak bisa seperti itu. Di dalam kehidupan kami, jika memang anak tersebut sudah tidak ada, maka kami harus mencari jasadnya. Sudah kukatakan, jika kalian memasuki hutan tersebut, maka kalian juga nasibnya akan sama seperti yang dia. Sudahlah. Lebih baik kau pulang. Mohon maaf Eyang, ini saya harus membantu teman saya. Ya, bukankah kau pernah bertemu dengan salah satu waliullah di dekat hutan tersebut? Oh iya, beliau mengatakan bahwasanya saya harus mencari benda yang sama dengan yang digunakan oleh penduduk di sana ya. Sebelum kau menggunakan benda tersebut, jangan coba-coba kau memasuki hutan itu. Sekarang seperti ini saja, temanmu sedang tertidur di bawah pohon pinus. Bangunkanlah dan ajaklah pulang sebelum tujuanmu terpenuhi untuk memasuki ke hutan tersebut. Baiklah Eyang, apakah teman saya jauh dari tempat ini ya? Tidak begitu jauh, karena saya yang membuat dia tertidur dan saya juga yang menjaganya. Aduh, kalau begitu terima kasih banyak Eyang. Ya, saya rasa inilah saatnya kau datang ke tempat itu. Bangunkanlah, lalu ajaklah dia pulang sebelum terlambat. Baiklah Eyang. Terima kasih Eyang. Alhamdulillah. Kedengaran nggak ya teman-teman ya? Tadi beliau waliullah di tempat ini atau sahibul wilayah di tempat ini mengatakan bahwasanya
Mas Chandra itu sudah dibuat tidur oleh beliau, dan katanya dia tidur di pohon, di bawah pohon pinus teman-teman. Ini semua pohon pinus. Astaga. Tapi saya harus mencari Mas Chandra ini, kalau tidak bahaya, takutnya masuk ke sana duluan malah nanti jadi santapan. Oke. Dari pohon pinus. Banyak banget ini pohon pinus tuh. Nanti kalau ada pergerakan kita nyalain lagi teman-teman. Itu manusia bukan? Ini loh. Ini. Tuh. Oh iya benar. Aduh. Mas Chandra nih. Alhamdulillah. Wah, iya kan? Wah, bener tuh. Di sini rupanya kau. Mana sih ya? Suruh nunggu aja nggak mau gitu. Astagfirullah. Lah. Wih. Ngapain kan ya? Hah? Ngapain? Broto. Apa? Yuk pulang yuk. Udah lah, Mbah. Kamu ngapain? Kamu bilangnya mau ke tempat membakar tajil, apa di sini sih? Bingung banget, Mbah. Bingung apa? Yang lama banget, Mbah. Ya kan udah ada aturannya. Nih, Mas Chandra nih, kita sedang ngalamin masalahnya Pak Tursino aja kita belum selesai. Ya, sabar sedikit. Lendra juga sedang berjuang. Bagaimana dengan anak saya, Mbah? Iya, saya tahu. Tapi kalau nih, saya tadi bertemu dengan sosok yang menidurkan jenengan dan menjaga jenengan. Ya, sohibul wilayah di tempat ini itu menidurkan jenengan, membuat jenengan capek, membuat jenengan ngantuk. Itu tidur di tempat ini dan dijagain oleh beliau, karena beliau juga tahu kalau jenengan itu mau ada sesuatu hal yang akan membahayakan panjenengan. Ini maksudnya ya, iya, sebagai seorang ayah tanggung jawab kepada anaknya itu ya wajib. Tetapi jika kita sudah tahu akan resikonya, terus kita paksakan untuk masuk ke dalam tempat itu bukannya menyelamatkan, malah menambah masalah. Iya, kalau anak kamu dapat kamu selamatkan. Kalau kamunya di sana juga diapa-apain sama penghuni di sana, kita tidak tahu loh makhluk di tempat itu seperti apa. Kita hanya dapat informasi tentang keberadaan hutan tersebut, tentang isi dari hutan tersebut, tentang kisah dari hutan tersebut, tapi kita belum tahu di dalamnya itu seperti apa. Berapa, Mbah? Bismillah. Astagfirullahaladzim. Sabar, Jumat Kliwon besok tepat malam 1 Suro. Ini malam Rebo, malam Selasa. Ini malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis, malam Jumat, 4 hari lagi. Nah sebelum itu anak aku udah nggak ada gimana? Ya kita kan nggak tahu. Makanya aku kesana dulu. Kalau kamu kesana itu bukan menyelesaikan masalah, malah nambah masalah. Sudah banyak yang memperingatkan. Apa, Mbak?
Aduh, jangan gitu Ndra. Ini aja. Kalau jenengan nggak mau ikut, aku aja sendiri nggak apa-apa. Bukannya nggak mau ikut, tapi masalahnya bahayanya itu. Sekarang gini deh, kalau seandainya kamu mau pergi ke sana, terus nanti kamu berhadapan dengan makhluk itu kamu sendirian, dan kamu juga belum tahu siapa yang akan kamu hadapi, di mana tempat anak kamu berada. Kamu tahu nggak? Kalau kita sudah mendapatkan apa yang membuat kunci kita masuk, kita cari tahu di mana tempat anak kamu berada. Nih, sekarang gini Mbak. Misal kita udah mendapatkan kunci tersebut, tapi anak saya sudah nggak ada, gimana? Percuma dong. Jangan berpikiran buruk terlebih dahulu. Kita berpikiran positif saja. Iya, tapi itu malam satu suro Mbah. Biasanya nih puncak malam satu suro itu malah jadi apa? Buat persembahannya Mbah. Justru ketika Lendra sudah mendapatkan malam satu suro, kita langsung berangkat ke sana. Enggak apa-apa Mbah, saya sendiri aja dulu Mbah. Jangan nambah masalah. Udah pulang yuk. Mau Mbah? Astagfirullahaladzim. Mau ngapain? Mau kesana mau ngapain kamu? Nyelamatin anak saya Mbah. Ya tapi kalau kamu kenapa-napa gimana? Gak apa-apa. Yang penting aku bisa nyelamatin anak saya lah. Udah pulang yuk. Enggak mau Mbah. Lah. Lah. La ilaha illallah, bocah kok. Astagfirullahaladzim. Ampun aku dah. Lah. Astagfirullah, curang maning. Aduh. La quwata. Astagfirullahaladzim. Allah. Cakap. Ya Allah. Astagfirullah. Sandra. Jangan gitu Sandra, weh. Jangan bikin masalah ya Allah. Tuh teman-teman. Wah, gila ini bocah. Udah dibilangin, malah larinya cepet banget lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Gimana ini Lur? Aku mau lawan, kenapa kayak gitu? Astagfirullah. Sialan. Sandra kemana lagi Sandra? Teman. Ngeyel. Mau tambah masalah lagi. Lendra buruan pulang Lendra, ya Allah ini. Ya teman-teman, nantilah. Aku mau istirahat dulu, mau nenangin pikiran dulu ini. Gila ini Chandra bener. Astagfirullah.